Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Agustina dengan NIM 45223109, kelas 2E D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kredit. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yang dimana yang pertama itu ada pengertian kredit, yang kedua ada unsur-unsur kredit, yang ketiga ada manajemen kredit, yang keempat ada tujuan dan fungsi kredit, yang kelima ada jenis-jenis kredit, yang keenam ada jaminan kredit, yang ketujuh ada analisis kredit, yang kedelapan ada kualitas kredit, yang kesembilan ada pembina penyelamatan dan penyelesaian kredit, yang kesepuluh ada perhitungan base lending rate atau BLR, yang ke-11 ada metode perhitungan bunga dan contoh. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian kredit atau jaminan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengannya yang diberikan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam. Pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Adapun unsur-unsur kredit, yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada risiko, dan yang keempat ada prestasi. Pada kepercayaan, pemberi kredit yakin bahwa pinjaman akan dikembalikan pada waktu kredit memiliki jangka waktu yang tertentu. Pada risiko, terdapat kemungkinan pinjaman tidak dilunasi, dan pada prestasi dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Adapun manajemen perkreditan, beberapa aspek penting dalam pengelolaan kredit meliputi yang pertama, prinsip kehati-hatian. Bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko gagal bayar. Yang kedua, organisasi dan pejabat yang berwenang. Terdapat struktur dan otoritas yang mengatur pemberian kredit. Yang ketiga, ada proses dan prosedur pemberian kredit, termasuk tahapan pengajuan, analisis, persetujuan, dan pencairan kredit. Yang keempat, ada pengawasan dan pembinaan kredit, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap kredit yang berjalan. Dan yang terakhir, ada penyelesaian kredit bermasalah, strategi penanganan kredit yang macet, seperti restrukturisasi atau eksekusi jaminan. Kita beralih ke poin keempat, yaitu tujuan dan fungsi kredit. Pada tujuan kredit ada mencari keuntungan yang dimana sebagai sumber pendapatan bank. Ada membangun usaha nasabah yang dimana memberikan modal kerja atau investasi. Dan yang ketiga ada mendorong ekonomi nasional yang dimana mendukung pertumbuhan sektor real. Dan pada fungsi kredit ada daya guna uang, yaitu mengaktifkan uang yang menganggur, ada peredaran dan lalu lintas uang, yaitu memperlancar transaksi ekonomi. Ada daya guna barang, yaitu membantu produksi dan distribusi barang. Ada alat stabilitas ekonomi, yaitu mengatur jumlah uang beredar. Ada kegairahan berusaha, yaitu mendorong munculnya usaha baru. Ada pemerataan pendapatan, yaitu membuka akses usaha untuk berbagai kalangan. Dan ada hubungan internasional kredit, yaitu kredit dapat diberikan dalam perdagangan lintas negara. Adapun jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor ekonomi, cara penarikan, dan pelunasan. Pada tujuan penggunaan ada kredit konsumtif dan produktif. Pada jangka waktu ada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Pada sektor ekonomi ada kredit pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya. Dan pada cara penarikan dan pelunasan ada kredit rekening koran, term loan, dan lain-lainnya. Berikutnya ada jaminan kredit. Jaminan yang dapat digunakan dalam kredit meliputi barang,
surat berharga, penjaminan orang atau perusahaan, dan asuransi kredit. Jaminan yang ada di barang ada kendaraan, rumah, tanah, dan lain-lain. Pada surat berharga ada saham dan obligasi. Pada penjaminan orang atau perusahaan ada pihak ketiga yang menjamin. Dan yang terakhir pada asuransi kredit ada yaitu melindungi resiko gagal bayar. Adapun analisa kredit. Analisa untuk menilai kelayakan kredit biasanya menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter atau karakter peminjam, capacity atau kemampuan bayar, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan condition atau kondisi ekonomi. Selanjutnya ada kualitas kredit. Kualitas kredit menggambarkan kondisi pembayaran kredit, yaitu lancar, dalam perhatian khusus atau DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada berikutnya ada pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Tindakan terhadap kredit bermasalah yaitu pembinaan, pendampingan bagi nasabah, penyelamatan yaitu restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning. Dan pada penyelesaian yaitu eksekusi jaminan, lelang, dan penagihan hukum. Selanjutnya ada base lending rate atau BLR. BLR adalah suku bunga yang digunakan bank dalam menetapkan suku bunga kredit. Terdiri dari cost of fund atau biaya dana, biaya overhead, margin keuntungan, dan risiko kredit. Dan yang terakhir ada metode perhitungan bunga dan contohnya. Metode perhitungan bunga kredit ada 3. Yang pertama, flat atau bunga dihitung dari jumlah pokok awal sepanjang tenor. Yang kedua ada efektif, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dan yang ketiga ada anuitas, yaitu angsuran tetap, tapi proporsi bunga dan pokok berubah. Contohnya pada metode flat, yaitu rumusnya itu bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku per tahun ditambah 12. Angsuran bulanan yaitu pokok ditambah tenor ditambah bunga per bulan. Contohnya, pokok pinjaman senilai 12 juta, suku bunga 12% per tahun, dan tenor 12 bulan. Perhitungannya, bunga per bulan sama dengan 12% dikali 12 juta dibagi 12 sama dengan hasil 120.000. Pada cicilan pokok sama dengan 12 juta dibagi 12. Hasilnya yaitu 1 juta. Dan angsuran bulanan sama dengan 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1.120.000. Yang kedua ada metode efektif, yaitu rumusnya bunga bulan ke N sama dengan sisa pokok bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dibagi 12. Angsuran bulan ke N sama dengan cicilan pokok ditambah bunga bulan ke N. Contohnya ada pokok senilai 12 juta, bunga 12% per tahun, tenor 12 bulan, dan cicilan pokok 1 juta per bulan. Pada bulan pertama, bunga sama dengan 12 juta dikali 1% sama dengan 120.000. Angsurannya sama dengan 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1.120.000. Bulan kedua atau sisa pokok senilai 11 juta. Pada bunga 11 juta dikali 1% sama dengan 110.000. Angsurannya sama dengan 1 juta ditambah 110.000 sama dengan 1.110.000. Dan seterusnya, yang dimana bunga semakin mengecil. Dan yang terakhir atau pada metode anuitas, rumusnya yaitu A sama dengan P kali I dalam kurung 1 tambah I
balas kurung pangkat N dibagi dalam kurungan 1 tambah I balas kurung N dikurang 1. Keterangannya itu yang dimana A adalah angsuran per bulan, B pokok pinjaman, I merupakan suku bunga per bulan, dan N merupakan jumlah bulan atau tenor. Contohnya, pokoknya senilai 12 juta, bunga 12% per tahun atau 1% per bulan, dan tenornya 12 bulan. Kita masukkan pada rumus yang dimana A sama dengan 12 juta dikali 0,01 dalam kurung 1 tambah 0,01 balas kurung pangkat 12 dibagi 1 tambah 0,1 0,01 balas kurung 12 dikurang 1. Dengan hasilnya Rp1.066.789. Porsi bunga dan pokok berbeda setiap bulan, tetapi totalnya selalu sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.